Oke, selamat pagi Amazon ya. Ya, jumpa kembali kita dengan Ibu Ros di sini di SMA Sion. Kita ada di channel Link Smart Open Teja. Oke, semangat belajar listrik statis ya. Ini peta konsepnya yang sudah kita lalui, kemudian yang belum kita pelajari itu tadi adalah tentang kapasitor ya, keping sejajar. Mana? Ya, oke, ini sudah ya, kita udah lewatin semua ini. Sifat-sifatnya nih, E itu besarnya sama dengan berapa, dan ini ya permitivitas bahan, E itu sama dengan ER dikalikan dengan epsilon. Jadi gaya kolom dalam bahan itu ya, itu sama dengan 1/4 pi epsilon, kita tidak menggunakan epsilon 0. Kalau di vakum itu kita pakai epsilon 0 ya. Jadi kalau kita masukkan di sini epsilonnya sama dengan ER dikalikan dengan E0, maka dalam bahan itu sama dengan 1 per epsilon ER-nya dikalikan dengan vakum ya. Kenapa? Karena kita masukkan nih. Bentar ya. Oke ya. Jadi ini E-nya ini kita rubah. Jadi apa? 1/4 pi ER epsilon 0 ya. Dikalikan dengan Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, epsilon 1/4 pi epsilon 0 itulah K ya. Jadi kalau 1/4 pi epsilon 0 ini sama dengan K. Yang nilainya sama dengan apa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Jadi K ini, jadi ini ya, ini satu. Nah ini adalah K ya. Nah ini sendiri itu adalah F dalam vakum. F di vakum. Ya, kaki 1 Q2 per R kuadrat. Maka untuk di dalam bahan di elektrik berarti besarnya gaya kolom itu sama dengan 1 per ER-nya dikalikan dengan F dalam vakum. Permitivitas ya. Epsilon itu adalah permitivitas ya, permitivitas. Oke, bisa? Ya, clear ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Ya, ini medan listrik yang kemarin ya. Pengertian tentang medan listrik ya. Itu daerah di sekitar muatan listrik yang masih mengarahkan gaya listrik itu adalah medan listrik di situ. Ya, ruang di sekitar muatan listrik ya. Nah, untuk yang positif kemarin gimana? Arahnya menuju keluar, negatif itu adalah masuk. Jadi kalau ada dua muatan positif dengan negatif, maka arah kuat medannya itu dari positif menuju ke negatif ya. Kita udah belajar kemarin rumus dari E ini sudah ya, E sama dengan F dibagi dengan Q0 atau E itu sama dengan K Q per R kuadrat ya. Kalau potensial listrik V apa kemarin? K Q per R ya. Oke ya, ini sudah. Nah, ini arah garis-garis gaya listriknya ya. Nah, dari positif menuju ke negatif. Ini arah yang benar ya. Mirip dengan magnet ya. Nanti kalau kita udah masuk di magnet, kita akan coba. Atau di SMP ada yang udah pernah nyoba magnet utara selatan, kemudian kita taburin dengan apa namanya serbuk besi, lalu kalian bisa melihat lintasan-lintasan seperti itu. Ada yang sudah pernah praktek seperti itu belum di SMP? Belum. Oh, nanti kita main-main. Tenang aja ya. Ya tunggu. Kalau kita sudah masuk di magnet bab 3, berarti kira-kira ya minggu depan ya. Minggu depan kita udah masuk bab 3. Nah, ini bagian ini ya. Nah, banyak garis-garis gaya yang masuk ke dalam bidang itu dinamakan dengan flux ya, flux listrik. Jadi rumus daripada flux listrik itu adalah EA cos dikalikan cos theta. Nah, kita harus mencari arah E ini yang tegak lurus terhadap bidangnya ya, terhadap bidang tembusnya ini. Jadi kita memproyeksikan E ini yang tegak lurus nih. Nah, ini adalah E tegak lurus. E yang tegak lurus terhadap bidangnya. Ibaratnya itu seperti ini, gini ya. Ibu ambil kertas saja, nggak apa-apa. Namanya? Ya. Ya. Ini huruf Latin. Ada, kalau tidak salah ingat sih, zeta namanya. Zeta, bukan zeta. Zeta yang begini kalau nggak salah. Nanti coba cari di huruf Latin ya. Nanti coba cari. Nah, ini untuk yang fluxnya ya. Kenapa nggak bisa ini? Hah?
Apa lagi nih? Gimana? Ribet juga ya. Oke, waduh, ini Bu gaptek sekali nih ya, harus banyak belajar. Oke, jadi nih ya, ini Bu bidang yang akan kita tembus. Jadi kalau misalnya ada arah medan magnetnya, bukan medan magnet, garis-garis gaya listriknya itu membentuk sudut, maka kita harus memproyeksikan supaya dia itu tegak lurus. Jadi syaratnya itu ada antara E dengan luasan itu harus tegak lurus. Itu ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini nih, ya kita lihat di sini ini kan membentuk sudut nih terhadap sisi tegak kan, ya terhadap sisi tegaknya membentuk sudut. Nah maka kita harus memproyeksikan ini, kita proyeksikan supaya dia tegak lurus. Jadi ini adalah E yang tegak lurus terhadap siapa? Terhadap bidangnya ini tadi atau meja inilah boleh ya. Nah sudah itu berarti apa namanya? Kita bisa mencari berdasarkan trigonometri punya ya identitas trigonometri atau peraturan trigonometri ya perbandingan sisi-sisi segitiga ini kan segitiganya kan siku-siku. Jadi kalau kita proyeksikan yang sejajar berarti yang ini. Nah ini adalah E yang sejajar atau kita sebut aja dengan EX boleh nggak apa-apa. Nah hubungannya dengan E yang panjang ini adalah E. Tetanya ada di sini. Berarti teta ini kan berseberangan di sini. Maka hubungan antara E tegak lurus dengan teta dan E itu apa? Ini berfungsi sebagai sisi apa ini? E tegak lurusnya. Samping kan? Ya kan? Terhadap teta. Lalu E-nya ini adalah sebagai sisi miring kan? Sami itu apa? Cos ya. Jadi E tegak lurus dibagi dengan E ini sama dengan cos teta. Kalau begitu, maka E tegak lurus itu sama dengan apa? E dikalikan dengan cos teta. Sedangkan flux itu sendiri, ini kita baca flux ya. Flux ya, ini itu rumusnya adalah E dikalikan dengan A. Hanya saja ada syaratnya. Antara E dan A itu harus tegak lurus. Nah, karena E tegak lurusnya sama dengan E cos theta, berarti fluxnya ini akan menjadi E dikalikan dengan cos theta. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, ya. Ada yang mau mencatat atau tidak? Tidak usah ya, clear. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Oh, istirahat. Waduh, berarti kita pause dulu ya. Ya, jadi rumusnya flux itu apa? Rumus flux adalah EA cos theta. Kalau tegak lurus berarti kan cos theta-nya kalau terus langsung tegak lurus berarti theta-nya kan sama dengan 0. Maka cos 0 sama dengan 1 ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah untuk ini. Kuat medan listrik pada keping sejajar. Ya, pada keping sejajar. Nah, besarnya kuat medan listrik pada keping sejajar itu dirumuskan E sama dengan TO. Ini dibaca TO. TO dibagi dengan epsilon 0. Ya, di mana TO ini adalah rapat muatan. Rapat muatan itu adalah besarnya muatan pada masing-masing lempeng dibagi dengan luas penampangnya. Ya, berarti satuan daripada TO apa? Kolom per meter pangkat 2. Iya, cocok sekali ya dalam sistem MKS berarti kolom per meter pangkat 2. Jadi untuk keping sejajar nilai daripada E itu sama dengan TO dibagi dengan epsilon 0. Nah, jarak antar keping sejajar itu adalah D ya, jaraknya adalah D. Oke, sudah? Ada jadi buku cetak ini semua kalau kau buka. Nah, karena ini semua dari buku cetak. Ya, sekarang berikutnya, kuat medan listrik pada konduktor berongga. Konduktor berongga itu seperti silinder begitu ya. Ya, seperti silinder bentuk rongga, berarti di tengahnya ada rongga atau seperti terowongan. Kalian terowongan itu ya, terowongan. Nah, ini untuk ini ya, daerah ini di dalam bola, maka besarnya kuat medan listrik itu sama dengan 0. Di dalam bola. Jadi jika R-nya jarak titik itu lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari pada terowongan itu, maka kuat medannya sama dengan 0 ya. Jadi seperti apa ya? Tunggu dulu. Ada sesuatu tidak di
Ya, pinjam ini lah ya. Jadi ini, pinjam ini. Jadi anggaplah ini adalah terowongannya nih ya. Ini adalah terowongannya, bola berongganya ya, di bola berongga. Jadi sebetulnya bola ya bentuknya bola, tetapi ada bola berongganya di dalam gitu ya. Nah, itu antara bagian dalam dengan bagian luar dimuati, ada muatannya. Maka besar kuat medan di dalam rongganya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya R-nya sama dengan R besar atau R kecil itu adalah jarak ya. R kecil adalah jarak. Nah, rumusnya berarti kamu menggunakan ini. Tetap kita menggunakan K dibagi dengan R. 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan apa? Yang ini. Ini K kan dibagi dengan R kuadrat. Jadi rumusnya E ya tetap sama aja dengan apa? K dibagi dengan R pangkat 2. Di mana R ini adalah jaraknya titik. Jadi misalnya ada titiknya ada di sini ya. Jaraknya ada di sini. Ini R-nya berarti jaraknya itu adalah dari sini ke sini. Nah, ini. Itu jaraknya ya. Oke, jelas? Jadi untuk di dalam itu berarti sama dengan 0 ya. Di dalam bola berongga itu sama dengan 0. Ya, sekarang kita lihat lagi ke bagian berikutnya ya. Nah, sekarang ini bagaimana dengan potensial listrik atau energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik ini ceritanya ini ada sebuah muatan ya. Ya, ini muatan di sini nih. Benda bermuatan ya. Benda bermuatan positif. Kemudian ada muatan uji nih. Muatan ujinya ini dipindahkan dari satu titik menuju ke titik yang lain. Artinya dari posisi 1 menuju ke posisi 2 ya, dalam jarak R. Nah, jaraknya muatan uji terhadap muatannya ya, ini muatan induknya ceritanya atau muatan sumbernya itu adalah R1. Kemudian dipindahkan ke titik R2. Maka besarnya usaha yang dilakukan itu sama dengan selisih dari energi potensial ya. Kalian ingat enggak waktu kalian belajar tentang energi potensial, energi kinetik dan energi mekanik. Jadi misalnya ada suatu benda ya, satu benda yang berada dalam ketinggian tertentu, kemudian dia berpindah lagi ke sini, jadi anggaplah lantainya itu adalah di sini nih. Ya, lantai dari sini berarti jaraknya untuk keadaan awal ini posisi 1, ini adalah posisi 2. Ya, posisi 1 dan posisi 2. Nah, sekarang di posisi yang pertama, ini kan dia punya apa? Energi apa? Energi potensial dan juga energi kinetik kan? Kalau dia bergerak ya, energi kinetik. Nah, kemudian yang di sini adalah EP2 dengan EK berapa? EK 2 juga kan? Nah, besarnya usaha yang dilakukan dari posisi 1 ke posisi 2 atau dari 2 ke 1 itu sama saja dengan apa? V yang sama dengan F dikalikan dengan S, ini kalau kamu turunkan, S-nya itu kan berarti perpindahan, itu nanti kalian akan dapatkan bahwa V itu juga sama saja dengan delta EP. Delta EP itu adalah perubahan energi potensial, atau V juga bisa sama dengan delta EK. Nah, ini kalau kamu ingat materi usaha dan energi kelas berapa ya? Kelas 11 ya? Ya, kelas 11 harusnya ya. Ada ini. Nah, sama saja di sini. Ya. Untuk ini besar usaha yang dilakukan itu juga sama aja dengan perubahan energi potensial listriknya. Ya, di mana rumus daripada perubahan energi potensialnya itu adalah sama dengan ini. K per R ya. Karena ini kan ada muatannya ya. Gayanya itu apa gaya? F itu sama dengan apa? K 1 Q2 dibagi dengan R kuadrat kan? Nah, kemudian untuk perpindahan jaraknya, S-nya tadi kan sama dengan apa? Sama dengan R kan? Nah, usaha V itu sama dengan apa? F dikalikan S kan? Maka ini untuk rumusnya ya. K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan R. Ya, berarti ini R-nya kita coret. Ya. Nah, besar energi potensialnya itu adalah EP2 dikurangi dengan EP1, berarti R2-nya itu adalah yang ini, kemudian R1 itu jarak dari sini ke sini. Jadi rumus daripada usaha ini. Minus K Q0 Q. Q0-nya itu adalah muatan ujinya, Q-nya itu adalah muatan sumber, atau boleh Q1 Q2 yang nggak ada masalah. Ya.
Nah, muatan sumbernya itu adalah Q, muatan ujinya adalah Q0. Jadi rumus daripada usahanya delta EP-nya ini ya, itu sama aja dengan K Q0 Q dikalikan dengan 1/R2 dikurangi 1/R1. Oke? Next ya. Ya. Sekarang kita lihat, oh ini potensial listrik kemarin kita udah ya, kita udah lewatin nih ya, potensial listrik ya. Ini kan kemarin dari rumus apa? Dari rumus apa? Ingat Pak Vicky? W sama dengan apa? V dikalikan dengan Q kan. Nah, W tadi sama dengan apa? K, Q, Q dibagi dengan R kuadrat atau R? R ya, ini sama aja dengan V dikalikan dengan Q. Q-nya bisa salah satunya dicoret. Jadi potensial itu sama dengan Q per R ya. Bisa pakai itu juga nggak ada masalah. Oke. Nah, untuk potensial listriknya ya potensial misalnya di suatu titik ada beberapa begitu, maka rumus daripada V-nya itu sama aja dengan sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan apa? I sama dengan N ya. Ini dari V ke I ya. V ke I. Nah, ini kan beda potensial. Selisih beda potensial itu berarti V2 dikurangi dengan V1. Makanya kita menggunakan ini ya. Itu kalau dari satu titik ke titik yang lain berpindah. Tetapi kalau ada beberapa muatan, kemarin kita udah jelaskan ya V-nya bagaimana. Oke, sekarang kita ke bagian berikutnya lagi ya. Hampir selesai ini, hampir selesai. Jadi rumusnya ini, potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber ya, sama aja dengan ini. Nah, sekarang ini untuk potensial listrik pada keping sejajar. Keping sejajar ini adalah kapasitor ya. Jadi ini ada keping sejajar di sini ya, di mana keping sejajar ini dimuati dengan muatan yang berbeda. Ya, dimuati dengan muatan yang berbeda. Ini dimuati dengan muatan positif. Kenapa? Karena ini keping sejajarnya itu konduktor di sini ya, dihubungkan dengan beda potensial V. Ingat yang panjang itu adalah yang positif, yang pendek itu adalah yang negatif. Berarti ini adalah potensial tinggi, di sini adalah potensial rendah. Nah, jarak kedua kepingnya itu adalah D. Maka beta potensial antara A dan B ya, antara A dan B itu dirumuskan sama dengan E dikalikan dengan D. Ya, D-nya itu adalah jarak antara kedua buah keping itu sendiri ya. Ini kalau kita hubungkan dengan beda potensial listrik ya, dengan potensial sumber tegangan listriknya di sini. Oke? Jadi ini hafalkan ini bahwa delta V antara dua buah keping itu sama dengan E dikalikan dengan D, di mana E itu adalah kuat medan listriknya dari positif menuju ke negatif, D-nya itu adalah jarak antara kedua keping ya. Oke. Ya, ini berikutnya lagi. Nah, ini adalah potensial listrik yang didistribusi oleh muatan ada konduktor dua keping sejajar ya. Nah, ini untuk V per D-nya ya dari R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan D. Nah, kemudian ini grafik terhadap antara R dengan E ya. E itu kuat medan. Kemudian grafik yang di sini itu adalah antara R dengan V potensialnya ya. Nah, untuk di antara kedua keping di antara kedua keping itu berarti R-nya lebih kecil daripada D ya, atau sama dengan itu besarnya V sama dengan E dikalikan dengan R. Tetapi untuk di luar keping maka V-nya itu sama dengan E dikalikan dengan D ya. Itu rumusnya ya. Nah, sekarang berikutnya ini untuk apa? Konduktor bola berongga. Jadi di konduktor bola berongga itu jika titiknya ada titik D ya, atau di titik C ya, ini besarnya V-nya itu sama saja dengan untuk yang persis di tepinya ini, atau kita menggunakan di V di D dengan V di C itu sama aja dengan kaki dibagi R. R itu adalah jari-jarinya ya, jari-jarinya. Ya, jari-jarinya. Nah, tetapi jika ada di titik B ini yang di luar, kalau R-nya itu lebih besar daripada jari-jarinya, maka kita menggunakan rumusnya seperti biasa, kaki dibagi dengan R. Seperti itu. Itu untuk bola berongga ya, untuk bola berongga. Nah, tetap berlaku apa? Hukum kekekalan energi mekanik ya, yaitu di mana EP1 ditambah EK1 akan sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Nah,
di mana EP itu sama dengan Q dikalikan dengan V, ya, kemudian EK itu sama dengan setengah MV kuadrat, berarti EP1 itu sama dengan QV1, EK1 1/2 MV1 kuadrat, kemudian EP2 QV2, lalu V di sini adalah V voltage ya. V-nya ini adalah V voltase bukan V kecepatan. Untuk V di sini itu adalah V kecepatan gerak daripada partikelnya ya. Itu. Nah, menggunakan hukum kekekalan energi mekanik jadi tetap berlaku di situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu tentang kapasitor. Kapasitor ya, kapasitor itu adalah keping sejajar ya, simbolnya seperti ini dalam rangkaian listrik itu mirip seperti potensial listrik, sumber tegangan ya. Mirip seperti sumber tegangan, hanya saja kalau sumber tegangan itu kan panjang dengan pendek ya. Yang ini sama ya. Kapasitor itu terdiri dari dua keping sejajar, kemudian di antara kedua keping itu ada lapisan dielektrik penyekatnya. Dielektrik berarti dia yang menghantarkan listrik. Nah, fungsi daripada kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan. Sekarang kita akan masuk kepada rangkaian kapasitornya. Satuan dari kapasitor itu biasanya dalam farad, tetapi biasa juga ada dalam mikro, ada nano, ada piko, mungkin mili ya. Itu satuan-satuannya. Mili itu 10 pangkat berapa? Ayo, ada yang ingat nggak? Milimeter ke meter. 10 pangkat min 3. Mikrometer ke meter. 10 pangkat min 6. Nanometer ke meter. Min 9. Pikometer ke meter. Ya, nanti di atasnya itu ada zeta itu yang 10 pangkat 15, kemudian kecilnya lagi apa Ibu nggak hafal sih? Ya, gitu. Ya, ini tentang kapasitor. Nah, sekarang kita akan, ini jenis-jenis kapasitor nanti kamu coba baca sendiri. Ibu akan fokus di rangkaian kapasitornya sebentar ya. Tapi ini dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor. Kapasitas daripada kapasitor itu dilambangkan sebagai C besar. Di mana nilai C besar itu sama dengan Q dibagi dengan V. Ya, kalian tahu V-nya tadi apa? Nah, ini akhirnya nilai daripada kapasitor itu sama dengan epsilon 0 dikalikan A dibagi D. Di mana A itu adalah luas penampang daripada kapasitor, D itu adalah jarak antara dua kepingnya, ya. Itu kapasitor. Nah, sekarang ini di ruang hampa. Di ruang hampa atau di dalam vakum, besarnya kapasitas kapasitor itu sama dengan epsilon 0 A dibagi dengan D. Kembali lagi, kalau berada di dalam bahan, E-nya tadi kan sama dengan apa? ER dikalikan dengan epsilon 0. Ya, ER dikalikan dengan epsilon 0. Nah, epsilon 0 A dibagi dengan D itu adalah kapasitas kapasitor pada vakum. Ya, jadi kalau kapasitor pada bahan dielektrik itu akan sama dengan C di vakum dibagi dengan E dikalikan dengan R ya. Nih. Ya, tunggu. Yang ini ya. Yang E0 A per D ini sama dengan apa? Epsilon 0 A per D. Kan sama dengan ini kan? Kita substitusi masuk ke sini nih. Nah, berarti C dalam bahan, ya di dalam bahan, ini akan sama dengan apa? ER dikalikan dengan C0 atau di dalam vakum ya. Jadi ER-nya itu sendiri maka dia merupakan perbandingan daripada apa? Kapasitas kapasitor di dalam bahan dibanding dengan kapasitor di dalam udara vakum. Ya. Oke, ya. Yes, kita matikan ini ya. Ibu akan lebih senang menggunakan apa namanya? Whiteboard sekarang ya. Untuk ini ya. Supaya cepat sih pakai itu tadi ya. Oke, sekarang kita akan masuk di rangkaian kapasitor. Untuk masuk di rangkaian kapasitor yang seri dan paralel, kamu tetap harus ingat rangkaian hambatan. Ke rangkaian hambatan dulu ya. Di rangkaian hambatan, ini adalah R1, ini R2, di sini R3, yang kita udah bahas di arus arah. Ya. Nah, ini besarnya I yang masuk atau melewati R1, R2, dan R3 itu bagaimana? Sama ya, oke. Berarti di sini I1 akan sama dengan I2 akan sama dengan I3.
Tadi C sama dengan apa tadi? Kapasitas kapasitor selamin itu sama dengan apa? Q dikalikan dengan V ya? C, Q per V. Oh iya. C sama, iya Q per V ya. C sama dengan Q dibagi dengan V ya. Atau Q sama dengan apa? T dikalikan dengan V ya. Ya atau ya? Oke ya, CV ya. Nah sekarang berikutnya. Ingat enggak? Kalau ada kawat, kemudian ini dialiri listrik, sebutlah ini adalah kawat A, kawat B, dialiri listrik, muatan itu akan berpindah, berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi, ya. Nah, kalau ini ada selang waktunya ada dalam T, kemudian ini adalah arus I, maka hubungan antara Q, I, dan T itu apa? Siapa temannya Fir? Temannya Pak Vicky? Kit ya. Berarti I dikalikan dengan T. Oke? Nah, sekarang ini kita akan masukkan di rangkaian kapasitor nih. Tadi rangkaian kapasitor itu lambangnya apa? Seperti ini ya. Sama kan? Ya. Sebutlah ini adalah C1, C2, C3. Ya. Muatan pindah dari mana ke mana? Ini Q-nya. Nah, kita ingin mencari Q1, Q2, dan Q3. Sekarang, Q di sini adalah berbanding lurus dengan apa? Arus kan? Lalu pada arus seri, itu kan sama besarnya. Kalau begitu kira-kira muatan yang disimpan oleh muatan kapasitor 1, 2, dan 3 itu sama nggak? Kalau I-nya sama. Akan sama. Berarti muatan di C1, muatan di C2, muatan di C3 itu semuanya adalah sama. Ya? Bisa connect? Atau harus Ibu ulangi? Perhatikan lagi ya, pertanyaan Ibu sebetulnya sedang membimbing kalian untuk mencoba menurunkan ini rumus ya. Jadi ini kita lihat di sini. Pada arus arah, kalau hambatan itu tersusun secara seri, besar kuat arusnya adalah sama. Artinya apa? I1, I2, dan I3 itu sama. Nah sekarang, kalau ada kawat dialiri arus, ya, dihubungkan dengan beda potensial tertentu, maka besarnya muatan yang dipindahkan dari titik B menuju ke titik A itu adalah mengikuti rumus Q sama dengan I dikalikan T. Di sini Q-nya ini adalah sebanding dengan I. Nah, diterapkan pada rangkaian kapasitor ini, yaitu C1, C2, dengan C3. Jika I yang masuk untuk di rangkaian seri itu adalah sama, maka logikanya besarnya muatan yang disimpan oleh masing-masing kapasitor adalah sama. Ya, oke ya. Setuju ya? Setuju? Oke. Nah, tadi kan ada apa? Ada kapasitor yang tersusun secara apa? Secara seri ya, dihubungkan dengan beda potensial tertentu nih. Kita masalahnya mau cari kapasitor penggantinya itu apa. Q-nya ke sana. Ingat ya, Q dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Tadi kita kasih nama ini C1, C2, di sini adalah C3. Nah, besarnya Q1 sama dengan berapa? Q2 sama dengan Q3. Berarti ini sama dengan Q. Kita di rumusnya apa? C dikalikan dengan V kan? Kalau begitu, maka C-nya akan sama dengan apa? Q dibagi dengan V. Nah, potensial listriknya, kalau kita mencari potensial di sini, yaitu di sini adalah V1, kemudian kita bisa cari di sini adalah V2, lalu kita hubungkan di sini adalah V3, maka besarnya V1, V2, V3 hubungannya dengan V itu apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 sama dengan V. Sama aja. Ini kalau kita mengukur beda potensialnya di sini, yaitu di sini adalah V1, kemudian kita ukur lagi di sini adalah V2, lalu kita ukur di sini adalah V3, maka kita akan mendapatkan bahwa V1 ditambah V2 ditambah V3 ini akan sama dengan siapa?
V di sini ya. Jadi V di sini itu sama aja dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Nah, dari rumus Q sama dengan C dikalikan dengan V, maka V akan sama dengan apa? Q dibagi dengan C kan? Sekarang kita masukkan di sini. Untuk V sumbernya ini berarti sama aja dengan apa? Q dibagi dengan C total kan? Ya. Untuk Q1 berarti V1 Q1 dibagi dengan C1. V2 Q2 dibagi dengan C2. V3 Q3 dibagi dengan C3. Nah kan tetapi Q-nya kan semuanya sama kan? Sama dengan Q kan? Berarti ini boleh dong dikeluarin. Ibu langsung ya, kasih keluar ya. Q-nya, maka di sini 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3. Ada yang bisa dicoret? Apa? Q-nya. Oke, berarti untuk 1 per C paralel, kalau ada 3 kapasitor, maka sama dengan 1 per C1, seri. Ya, yang seri ya, sorry. Nah, untuk yang seri 3 atau lebih ya. C seri ini bukan C paralel, sorry ya. Ingatnya masih terbawa dengan apa ini? CS ya. Masih terbawa dengan rangkaian hambatan. Ini tersusun seri. Jadi 1 per C seri berarti sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ini kalau ada 3 hambatan yang tersusun secara seri. Tetapi kalau misalnya ada lebih daripada 3 hambatan, maka bisa dituliskan 1 per C seri ke N ini akan sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 ke I bukan ke N. Ya, C seri ke I gitu ya. Ke I. Ini sampai dengan I sama dengan N dari 1 per C ke I. Ya, ingat ya. Kapasitor seri rumusnya itu hampir sama dengan terbalik dengan resistor ya, terbalik. Nah, sekarang kita akan lihat untuk yang paralel ya. Kapasitor yang paralel nih. Kapasitor yang paralel seperti ini. Kita pakai 3 aja nggak apa-apa atau 2 ya boleh ya. 3 lah. Ya udahlah, udah digambarin ya nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang ingat ya ke sini ya. Berarti yang masuk di sini adalah Q, masuk ke sini adalah Q1, masuk ke sini adalah Q2, yang masuk ke sini adalah Q3. Analog dengan arus ya. Arus listrik itu dari mana ke mana? Ini ya. I ya. Ke sini berarti adalah I1, yang ini adalah I2, yang ini adalah I3 ya. Q tadi kan sebanding dengan I kan. Kalau I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar, maka Q yang masuk juga sama dengan jumlah Q yang keluar. Maka Q di sini akan sama dengan apa? Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Oke. Nah, Q itu rumusnya tadi apa? C kali V kan? Ya, berarti ini adalah C1 V1 ditambah dengan apa? C2 V2 ditambah dengan C3 V3. Ini berarti adalah C total dikalikan dengan voltage-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita memasang potensial di sini V-nya, V1, kemudian memasang lagi di sini adalah V2, lalu kita pasang lagi potensial di sini alat ukur potensial ini adalah V3 voltmeter, kira-kira hasilnya bagaimana? Paralel. Sama. Kalau begitu maka V1 di sini akan sama dengan apa? V2 akan sama dengan V3. Ini akan sama dengan V ya. Jadi ini V1, V2, V3 sama dengan V. Boleh dikeluarin enggak? Boleh. Berarti C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3. Di sini adalah C total dikalikan V atau kita singkat
C paralel. Sama dengan apa? Ya, atau langsung sigma C ke I mulai dari I sama dengan apa? 1 sampai I sama dengan N ya. Terserah nanti N-nya mau berapa banyak ya, up to you, up to me gitu ya. Nah, sekarang berikutnya energi yang tersimpan di dalam kapasitor W-nya itu dirumuskan sama dengan 1/2 CV kuadrat. Nah, ini bisa diramu nih. Bisa diramu terserah. Kamu mau meramu bagaimana? Jadi bisa ada beberapa rumus. Ingat C sama dengan apa? Q per V. Maka ini rumus akan jadi 1/2 Q per V dikalikan V kuadrat. Jadi apa? 1/2 Q V. Lalu V sama dengan apa? Q dibagi dengan C kan? Ubah lagi. 1/2 Q dikalikan Q dibagi C. Q kali Q jadi apa? Q pangkat 2. W-nya berarti 1/2 Q kuadrat per C. Selesai kita punya bab 2. Habis 1 bab. Ya. Oke. Nah, sekarang nih. Ibu buatkan rangkaian kapasitornya. Ya. Ya ini untuk latihan. Ibu belum kasih PR. Tenang aja. Ya. Gampang sekali kok. Ya, sabar. Ah? Iya, ingatkan. Rumusnya terbalik dengan hambatan. Apa? Kenapa? Oh, masih berlaku. Tetap berlaku. Kalau cuma 2 toh, kamu main langsung toh yang paralel toh? Iya, enggak apa-apa. Sama aja kalau 2. Lama sekali. Dik, kalau begini Dik, terlalu lama. Oke lah. Di sini adalah C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Cukup? C8. Oke ya. C1-nya tunggu dulu. Tunggu dulu C1-nya ya. Sekarang ini C2 ya. C2-nya dalam mikro ya, mikrofarad ya. Ini adalah 3 mikrofarad. Kemudian ini adalah 6 mikrofarad. 6 3 berapa? 2. Seri lo ya. 2. Ini 5 mikrofarad. Lalu di sini adalah 20 mikrofarad. Berapa Mi? 4. 4 tambah 2? 6. 4 tambah 2, 6 ya. Ingat ya. Terus yang di sini adalah 5 mikrofarad. Kira-kira di sini pakai berapa? 10. Jangan 15 mikrofarad. Di sini 5. 5 mikrofarad. 5 20 kan? 20 dengan 5 berarti 4. 4 2. 10. Oke, supaya enggak susah.
Yang di sini berarti kita pakai 10 mikrofarad. 10 berarti berapa? 5 ya. Oke, maka voltage-nya Ibu kasih di sini adalah 50 volt. Pertanyaannya cuma satu, tentukan energi pada masing-masing kapasitor. Ya sudah. Ini titik A, di sini adalah titik mirip dengan kalau resistor kamu tahu pasti ini bisa ya. Titik B, lalu ini titik C, lalu ini titik D, lalu ini adalah titik E. Oke. Ya, ingat ya, yang masuk ke sini berarti adalah Q ya. Q masuk. Berarti Q1 sama dengan Q total ya. Yang di sini berarti adalah Q2 sama dengan Q3 kan? Yang di sini berarti Q4 sama dengan Q5. Masuk di sini berarti Q berapa? 6. Q6 kan? Nanti kamu cari VDE. Habis itu berarti di sini adalah Q7, di sini adalah Q8 ya. Oke? Silahkan dikerjakan. Nanti kamu bikin tabelnya seperti biasa, seperti begini. Berarti kira-kira yang pertama apa? Nomor. Kedua apa? C. Ketiga apa? Yang paling mudah apa? Paling mudah apa? Paling mudah ya. Berarti ini adalah nomor. Lalu di sini adalah C, di sini Q, maka W-nya kamu pakai apa? 1/2 apa? Q kuadrat per C ya? Ya atau iya? Ya atau salah? Ada 3 rumus kan? Ini berarti kamu pakai ini, lebih gampang ya. Bisa juga pakai ini. Ya kalau mau pakai ini ya boleh, nggak apa-apa. Berarti kamu harus cari voltase di masing-masing. Lebih gampang kamu mencari muatan pada masing-masing ya. Oke? Silahkan Hah? Cari Q ya gampang toh. Q berarti kan sama dengan apa? C total dikalikan dengan V kan? Nanti kau cari VCB atau VBC ya, itu berarti sama dengan apa? Q total dibagi dengan C paralel berapa nih? Ini kan CP1. CP2 ya, berarti CP2. CP2 ya. Nah, VCP dapat berarti bisa cari semuanya. Maka cari Q2 itu berarti sama dengan CP CB dibagi dengan ini CS1 ya. Ini kamu CS2, ini CS3 dan seterusnya. Nah, berarti ini CS3 ya. Maka untuk cari V E D berarti sama dengan apa? Q6 dibagi dengan CP1. CP1. Jadi nanti Q7 ya. Ini Q7 ya, bukan 2 ya. 7 ya. Q7 berarti sama dengan apa? V CD dibagi dengan C7. Lalu cari Q8 berarti V CD dibagi dengan C8 dan seterusnya ya. Oke, silakan dikerjakan itu. Sekarang mati Mi. Sebentar. Mana Mi? Tidak. Aduh, orang mau pause. Ya, perhatikan di sini ini kan tadi udah tulis toh. Jadi Q2 berarti sama dengan VCP dikalikan CS1. Dengan anggapan yang ini itu adalah CS1 ya. Ingat ya. Ini CS1. Kemudian berikutnya yang ini adalah CS2 ya, jangan lupa. CS2. Record ini. Kemudian berikutnya yang ini berarti sorry.
Ini nih. Ini apa ini? CP1. Nah, kesepakatan CP1. Kemudian berikutnya CS3. Oh, sorry. Ya, ini ya. Ini CS3 ya semuanya ya. Oke, ini CS3. Baru setelah itu CP2. Oh, dan. Ya, itu CP2 ya. CP2. Oke, nah. Kalau CP ditambah, Ji. Nah. Hah? Kenapa? Jangan kamu tulis tegas 8. Jadi per bab aja. Per bab. Jadi bab 2 tugas 1, bab 2 tugas berapa? Ini tugasnya berapa ini? Bab 2 tugas 2 kayaknya. 2 atau 3? Ketiga ya. Nah, ditulisin di situ. Jangan digabung semuanya. Nanti per bab kan selesai satu bab. Kalau kamu udah tuntas, artinya bisa apa? Di atas KKM, berarti KD1 kamu tuntas. Nanti KD2 lagi. Nanti Ibu akan input. Nah, ya, nah, jangan digabung. Nanti jadi banyak sekali. Berapa bab? Kalau ada 11 bab, pusing nanti. Ya makanya